Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit'ani wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa bertemu untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dinamika pendidikan Islam terutama di Indonesia itu mengalami pasang surut, naik turun, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Itulah sebuah dinamika. Kenapa jadi pendidikan itu menjadi hal yang penting? Karena pendidikan ini memiliki peran di masyarakat, memiliki sumbangsih di masyarakat, dan bisa merubah seseorang yang asalnya biasa-biasa saja, orang biasa, menjadi luar biasa. Karena apa? Pendidikan itu bisa merubah. Jadi pendidikan itu agen perubahan. Nah, berbicara pendidikan di Indonesia ini memiliki salah satu ciri, yaitu pendidikan Islam. Kenapa? Karena di Indonesia masyarakat itu mayoritas beragama Islam, sehingga pendidikan Islam di Indonesia itu merupakan suatu keharusan. Beberapa model pendidikan Islam di Indonesia itu seperti pesantren, madrasah, diniyah, atau juga di tempat ibadah seperti surau, langgar, dan masjid. Nah, semua itu merupakan tempat-tempat proses belajar mengajar pendidikan Islam. Nah, dulu maksudnya sebelum kemerdekaan, atau bisa dikatakan masa-masa penjajah, sebelumnya awal-awalnya itu pendidikan Islam itu berdiri mandiri. Terutama seperti pesantren, mereka berusaha membentuk pendidikan sendiri dan tidak ingin dicampuri oleh para penjajah agar bisa mandiri pendidikan Islam. Nah, namun dalam perkembangannya ada sekolah-sekolah modern yang menyesuaikan dengan pendidikan umum yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Nah, setelah merdeka, hal ini terus berlangsung dan beberapa hal itu terjadi perubahan untuk kebaikan pendidikan agama Islam tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam di sebelum abad 19, itu bisa dikatakan pendidikan Islam itu ya pesantren gitu. Nah, karena di pesantren itu belum dicampuri lah atau dilirik oleh pemerintah Belanda. Jadi ketika melaksanakan pendidikan Islam melalui pesantren itu aman, maksudnya tidak akan diutak-atik oleh Belanda. Maksud diutak-atik ini apa? Maksudnya Belanda tidak akan memberi bantuan, tidak akan memberi subsidi seperti itu. Bahkan sebaliknya, Belanda itu ingin menghalangi, mencegah pesantren itu berkembang, karena terkadang pesantren itu menjadi basis perjuangan kan. Jadi Belanda menganggap itu adalah sesuatu yang membahayakan. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol itu merupakan dua tokoh pahlawan nasional yang berlandaskan atau berlatar belakang pendidikan Islam yang kuat. Nah, ini contoh tentang bagaimana pendidikan Islam itu bisa membentuk perjuangan, mental pejuang. Itu yang ditakutkan oleh Belanda. Jadi ketika pendidikan Islam disebut, ya bagi Belanda itu ancaman. Nah, kalau kita lihat sejarah juga, pertama kali madrasah itu di Indonesia berdiri lah, madrasah itu tahun 1909 itu di Minangkabau, Sumatera Barat.
Nama sekolahnya itu Madrasah Dabiyah School. Nah, ini merupakan cikal bakal madrasah di Indonesia yang akan menginspirasi tempat-tempat lain untuk mendirikan madrasah. Nah, kebangkitan Islam ini kan madrasah ini bisa dikatakan sekolah atau tempat belajar agama dari pesantren dan sekolah modern yang dari Belanda, konsepnya itu digabungkan seperti itu. Jadi itu merupakan bentuk pendidikan Islam di masa modern. Ini terinspirasi dari tokoh-tokoh dunia seperti Muhammad Abduh di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani di Pakistan lah, seperti itu. Nah, hadirnya madrasah di Indonesia itu merupakan angin segar untuk pendidikan yang berbeda dari masa sebelumnya dan model yang terbaru juga. Nah, ini juga merupakan semangat para pejuang-pejuang Islam untuk menyebarkan pendidikan Islam, untuk memodernkan pendidikan Islam. Ketika Indonesia merdeka, setelah merdeka itu kan terjadi militer Belanda 1 dan 2. Nah, pesantren saat itu menjadi penyumbang terbesar, salah satunya lah penyumbang terbesar dalam pejuang Islam melawan Belanda. Kenapa? Karena mereka tahu sejak dari dulu itu bagaimana harus berjuang, siapa yang harus dilawan, ya seperti itu. Jadi bukan tempat belajar biasa saja pesantren itu, bukan tempat pendidikan Islam saja, tidak, tapi itu juga basic perjuangan. Nah, kalau kita lihat reformasi Indonesia itu tahun 1998 ada perubahan sedikit lah itu. Ada perubahan tentang lembaga pendidikan Islam itu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi kan reformasi tahun 98, nah tahun-tahun berikutnya itu terus berkembang. Sehingga di tahun 2003 ada undang khusus di pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3 nih tentang UU SPN, itu tentang madrasah itu diakui sebagai sekolah yang statusnya itu sederajat dengan sekolah umum pada sekolah umum lainnya lah, kayak MTS dengan Sanawiyah, MI dengan SD, MA dengan SMA, nah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini di masyarakat itu pendidikan Islam itu bisa dikatakan berawal dari masyarakat, maksudnya masyarakat yang mendirikan, masyarakat yang mengelola. Bisa dikatakan itu swasta. Jadi banyak yang swasta itu pendidikan Islam. Nah, hal ini tentu merupakan sebuah tanda, artinya masyarakat tuh ingin memberikan sumbangsih bagi bangsa, bagi masyarakat dengan mendirikan pendidikan Islam. Tinggal bagaimana kerjasama dengan masyarakat itu. Jadi karena pendidikan ini bukan sesuatu hal yang bisa dikerjakan sendiri, tapi perlu kerjasama, maka pendidikan siapapun yang mendirikannya itu harus ada kerjasama. Nah, pemerintah bisa dikatakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama itu merupakan perwakilan pemerintah yang berjuang di bidang pendidikan. Kalaunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sekolah-sekolah umum, sekolah negeri lah gitu. Nah, sedangkan Kementerian Agama itu yang menaungi yang RA, MI, MTS, MA, aliyah lah, itu semuanya harus saling membantu, bersinergi untuk membentuk pendidikan yang baik, terutama pendidikan Islam, pendidikan agama Islam itu untuk masyarakat Indonesia karena mayoritas beragama Islam. Nah, manfaat pendidikan itu kenapa jadi penting?
karena sebagaimana sudah tadi disebutkan, itu akan merubah seseorang, bahkan merubah masyarakat dengan pendidikan tadi. Di kitab Mahfuzat itu disebutkan al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kenapa jadi cahaya? Jadi al-ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya. Kenapa jadi disebut seperti cahaya? Karena cahaya itu kan menerangi tempat yang gelap tuh. Cahaya itu bisa menunjukkan sesuatu. Nah, ilmu itu bisa menunjukkan seseorang, ilmu itu bisa menerangi kegelapan, kebodohan. Jadi ketika ini gelap, ada cahaya masuk, kita tahu arahnya kemana, jalannya kemana ini. Nah, dengan cahaya tadi, makanya ilmu itu diumpamakan, dimisalkan seperti nur atau cahaya. Tentang pendidikan nasional di Undang-Undang Pendidikan Nasional itu juga ada disebutkan tahun 2003 itu nomor 29 pasal 3 itu bunyinya, pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tentang pendidikan nasional. Nah, di sana kan ada sebutkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu hubungannya jelas dengan pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan ini kalaunya dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah. Nah, selain kerjasamanya lembaga pendidikan ketika dibentuk itu juga mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, karena pendidikan Islam salah satunya itu bersumber atau berasal dari aspirasi masyarakat yang membentuk, maka kekuatan kepedulian masyarakat itu harus ditunjang dengan pengetahuan masyarakatnya juga. Nah, ketika sebuah lembaga nih dibangun masyarakat setempat, tetapi saat tidak ada lagi perhatian dari masyarakat, lembaga tadi ya menurun, berkurang partisipasi peserta didik, kegiatannya macam-macam, itu sangat berpengaruh. Jadi faktor itu mempengaruhi dari masyarakat, termasuk juga kurikulum yang dibikin dalam sebuah lembaga pendidikan Islam itu juga mempengaruhi dalam perjalanan lembaga pendidikan tersebut. Jadi bukan perkara yang mudah itu ketika masyarakat membentuk pendidikan, membuat kurikulum dan tujuannya ini bagaimana, itu semua harus berkolaborasi, harus bersepakat untuk sama-sama memajukan pendidikan. Nah, kalau kita lihat di beberapa tempat itu lembaga pendidikan Islam ini yang dari masyarakat biasanya berasal dari, misalnya ada beberapa tokoh masyarakat ketika itu diminta untuk membangun lembaga pendidikan Islam, lalu terbangunlah karena ada faktor ketokohan salah satu masyarakat. Nah, namun terkadang itu bisa redup ketika tokoh tersebut meninggal dunia atau masyarakat belum sempat meregenerasi, menyiapkan generasi penerus untuk kekuatan atau keberlangsungan lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, itu karena dibangun misalnya berdasarkan tokoh itu sudah tidak ada lagi, jadi agak memberikan goncangan. Nah, itu juga penting ya, maksudnya dalam hal regenerasi dalam mengelola pendidikan. Nah,
Pendidikan Islam ini tadi kan disebutkan pendidikan Islam ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya tarbiyah. Nah ini kata asalnya itu dari roba yarbu, artinya tumbuh. Kalau roba yarbi artinya berkembang. Kalau roba yarubu artinya memelihara. Nah beberapa tokoh pendidikan Islam seperti Syahminan Zaini itu menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud dan tercapai kehidupan manusia. Tokoh lain kayak Zaki Derajat itu menjelaskan pendidikan Islam itu adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa. Jadi usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka membentuk manusia yang beragama. Gitu. Nah, ada pun tokoh lain, masih ada tokoh lain seperti Ahmad Tafsir itu menjelaskan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bilangnya disingkat, pendidikan Islam itu ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Jadi pendidikan Islam itu tujuannya agar bisa menjadi muslim yang baik. Nah, itu. Nah, maka kalaunya dari beberapa pemaparan tokoh tadi mengenai pendidikan Islam, bisa kita simpulkan bahwasanya pendidikan Islam itu adalah suatu proses yang diperoleh seseorang untuk berubah menjadi lebih baik dari segi mental, fisik, dan agama, dan diharapkan bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pendidikan Islam. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.